Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dedi di Deka Sports for your hobby. Video kali ini kita akan review Turbocharging Z. Nah, ini yang versi bus yang saya ambil. Nah, buat kalian yang belum nonton video unboxingnya, saya kasih linknya di deskripsi di bawah. Di situ saya jelasin tentang spesifikasi dan juga tampilan detail. Nah, kali ini kita mau lihat raket ini lebih jauh lagi, terutama di sisi feels atau performance-nya. Tapi tentunya dengan cara saya. Nah, raket ini feels-nya cukup unik. Kalau kita pegang seperti ini seperti raket power lah ya. Kalau di Yonex itu seperti raket power, jadi berat di kepala, kemudian juga ya beratnya lumayan karena dia 4U. Ini yang seri bus ini 4U. Tapi ketika kita ayun, itu swingnya seperti raket speed. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ada desain frame-nya dia yang khusus. Desain frame-nya dia itu aerodinamisnya unik banget. Cakep banget. Sekarang kita ke spesifikasinya ya. Spesifikasi dari raket Turbocharging Z ini ada 3 varian. Yang pertama ada combat, boost, dan drive. Nah, yang combat itu ada 2 warna, black copper, red black. Kemudian yang boost ada black blue, ini yang saya pegang black blue, kemudian navy silver. Sementara yang drive cuma ada satu pilihan, yaitu black gold. Kemudian untuk beratnya, combat itu yang paling berat 85 gram, tapi balance point-nya 300 mm. Paling rendah di antara yang ketiganya. Sedangkan untuk yang boost itu di tengah-tengah, beratnya 83 gram, kemudian balance point-nya 303 mm. Sedangkan yang drive itu lebih ringan 82 gram, tapi balance point-nya paling tinggi 306 mm. Semuanya ada toleransi masing-masing ya. Nah, turbocharging ini spesial dalam hal desainnya. Jadi kalau Li-Ning itu ada satu kategori tambahan namanya fast. Fast itu artinya cepat untuk menyerang dan juga cepat untuk bertahan. Nah, karakter itu dibangun karena ada 3 karakter yang dimiliki oleh raket ini. Yang pertama adalah aerodynamic efficiency, jadi efisiensi aerodinamisnya. Raket ini desainnya aerodinamis banget. Kemudian trapezoidal frame construction, ini yang saya bilang. Di setiap section frame-nya itu bentuknya berbeda-beda. Di bagian bawah seperti raket biasa, tapi agak pipih di sini. Kemudian di bagian section ke tengah, ini modelnya seperti box, tapi dia pipih ya, penampangnya nggak lebar banget, nggak kayak misalnya Astrok, nggak sampai setebal Astrok untuk ukuran framenya. Kemudian di bagian ke atas dia menipis, dan di atas banget ini bentuknya tipis dan relatif kayak lancip gitu. Ini di bagian atasnya. Jadi beberapa section itu berbeda-beda desainnya. Itulah trapezoidal frame construction. Kemudian extra strong swing speed, ini yang saya bilang. Dia kalau dilihat spesifikasi dari balance point dan beratnya masuk ke raket power, tapi begitu di swing rasanya kayak lagi swing raket speed. Unik sih, menarik. Yuk kita ke spesifikasinya ya. Mungkin saya temenin sama Li-Ning Ignite 7 karena masih ada di range harga yang ya lumayan sama. Kemudian ada Yonex Astrok 88D Play sebagai pembanding aja sih. Karena kisaran harganya dengan 88D Play, 99 Play itu mirip. Oke, yuk kita bahas. Ini brandnya dari Li-Ning. Kemudian serinya Turbocharging ada 3 ya. Tadi ada yang boost, combat, dan drive. Turbocharging Z. Kalau bahasa Inggrisnya Turbocharging Z. Oke, kemudian brandnya Li-Ning Turbocharging, made in China. Kemudian sell package-nya macam-macam sih, ada yang jual pakai senar, ada yang kosongan. Cuma kalau harga batangannya itu antara 679 sampai 750.000.
Untuk frame materialnya di sini ditulisnya sih ya grafit aja sih. Ini grafit biasa, cuma untuk yang di bagian frame-nya itu ada tulisan ultra carbon dan juga ada tulisan MPCP Reinforcing Technology. Kemudian untuk flexnya ada di medium flex. Coba kita tes medium flex. Kita bandingin sama Astrock 69 yang stiff. Oh yes, ini medium ya. Oke, kemudian untuk beratnya tadi ada pilihannya, tergantung ya tadi combat, boost sama drive. Nah, untuk yang boost yang saya pakai ini, saya ukur bener loh, akurat 83 gram. Ya saya lagi beruntung aja dapat pas. Biasanya ada toleransi mungkin sampai dengan 4 gram toleransinya, lumayan lebar, tapi yang saya dapat ini pas banget 83 gram. Kemudian panjangnya 675, artinya long type. Kemudian balance point-nya ini yang boost itu harusnya kan 303. Kemarin saya ukur cuma di 300 karena memang dia toleransinya plus minus 5 mm. Kemudian maksimum tensionnya 30 pounds, udah cukup banget lah kalau untuk pemain-pemain intermediate atau pemula. 30 pounds rasanya cukup. Kemudian jumlah grometnya 72, standar buat leaning. Selanjutnya kita akan ke penilaian tentang tampilan dan juga feels-nya di lapangan. Nah, ini disclaimer ya, saya adalah pemain otodidak. Saya nggak jago-jago banget, saya juga bukan pemain profesional. Dan semoga aja dengan saya adalah pemain otodidak yang biasa-biasa aja bisa mewakili feels dari teman-teman yang nonton di sini yang kebanyakan adalah pemain pemula ataupun otodidak. Oke, sekarang kita ke tampilan. Ini tampilannya seperti ini, kalian bisa nilai sendiri sih apakah bagus, apakah jelek. Lebih detail lagi di video saya yang sebelumnya ya, di unboxing. Kalau buat saya sih sebenarnya ya bagus lah, biasa-biasa aja, nggak yang terlalu mewah. Kalau menurut saya malah lebih mewah yang Ignite 7. Ignite 7 tuh lebih mewah tampilannya, atau yang Superlight Max 9. Tapi it's okay lah, ini masih very good lah. Tampilannya very good. Apalagi di gromets-nya rapih, gromets leading yang rapih dibandingin kalau yang Astrock 88D Play, ini gromets-nya kurang rapih. Ini aja kalian bisa lihat tuh. Aduh, kurang bagus deh. Oke, kemudian kita ke Smash. Tadi yang saya bilang, ini raket power, tapi ketika diayun rasanya seperti raket speed. Jadi untuk Smash very good. Meskipun ini kalau buat pemain yang sangat hard hitter, yang sangat tukang gebuk banget, ini sih agak kurang cocok. Mungkin kalian lebih bagus pakai raket-raket yang frame-nya itu box justru, karena raket-raket box itu malah momentumnya gede. Memang hambatan udaranya besar, tapi momentumnya jadi kayak hammer, rasa feels hammernya itu lebih dapet. Jadi kayak lagi martil gitu ya, itu lebih dapet. Contohnya ya seri-seri Astrock dari Yonex, atau kalau di Fly Power tuh ada Fly Power T800. Itu juga luar biasa tuh. Favorit banget. Kemudian kita ke lob. Untuk lob ini very good, nggak ada masalah. Apalagi swingnya enak banget. Kalian nggak merasa terlalu berat untuk main lob. Kalian bisa swing dengan mudah. Enak banget, very good. Anyway, saya tampilin video di sebelah sini. Mungkin ya intinya pernah saya tes di lapangan udah beberapa kali, jadi kalian tidak usah terlalu fokus dengan main di situnya ya. Oke, lanjut kita ke drive. Untuk drive ini juga very good banget. Ya tadi swing speednya enak banget sih, cepet banget. Ini yang boost aja enak banget buat nge-swing, apalagi kalau pakai yang seri drive, pasti lebih enak lagi untuk main drive. Nggak ada hambatan udara, jadi kayak aerodinamisnya enak banget, cepet banget swing speednya. Kemudian untuk kontrol, nggak ada masalah juga, very good. Untuk kontrol enak banget, nggak ada masalah lah. Palingan kalau kalian main slice
yang saya rasakan kemarin saat main slice, karena biasa saya pakai Astrock 69 which is dia aerodinamisnya nggak bagus-bagus amat, biasa aja. Jadi swingnya ini kan agak sedikit berbeda, ini agak jadi lebih cepat, sehingga ketika kita pakai pukulan slice yang timingnya harus pas banget, ini saya berapa ya, 2 kali slice-nya nggak berhasil. Ya itu tinggal adaptasi sedikit. Oke, sekarang terakhir kita ke defense. Bagaimana kalau raket ini dipakai untuk defense? Defense enak banget guys, beneran deh. Ini kalau ketika defense tuh rasanya kayak raket speed. Raket speed. Padahal ini raket speknya power. Oke. Makanya Li-Ning menyebutnya tipe fast. Dan saya sangat setuju dengan istilah fast dari Li-Ning, dan saya akhirnya mengerti kenapa ada kategori fast di Li-Ning, sementara di Yonex tidak ada, adanya speed, power, control, all round. Di Li-Ning ada satu tambahan fast, ternyata inilah maksudnya fast. Jadi dia raket dengan spek seperti raket power, tetapi swing speednya seperti raket speed, sehingga ayunannya cepat untuk menyerang maupun bertahan, disebutlah fast. Sekarang kita ke rekomendasi untuk pemain pemula ataupun intermediate yang pengen dapat untuk nyerang agresif, dapat defense juga dapat. Ini recommended banget buat kalian. Meskipun tadi kalau yang bener-bener hard hitter sejati, bola naik, gebuk, bola naik, gebuk. Istilahnya nggak bisa lihat bola naik, mungkin kalian bisa pilih raket yang tipenya memang tipe full power ya. Mungkin opsinya adalah 3D Caliber X atau tentunya Yonex dari seri Astrock. Banyak pilihannya. Astrock 88D Game, ada Astrock 68D, tapi udah susah nyarinya. Kemudian raket ini juga cocok banget ya buat kalian yang pengen jadi hard hitter, pengen smash terus, tapi tenaganya nggak kuat-kuat banget, nggak punya power yang berlebih, tapi pengen jadi hard hitter. Ini sangat membantu. Karena kalian nggak terlalu berat untuk ngangkat dan tidak terlalu berat untuk nge-swing. Nah, kalau memang benar-benar hard hitter, saya sarankan pakai yang combat. Karena lebih berat, momentumnya lebih besar. Sementara kalau kalian lebih suka main agak speed, maka bisa pilih yang drive. Pinter banget ya, cerdas banget si Li-Ning nih. Kasih seri boost, combat, dan drive. Anyway, kalau saya kasih nilai, semuanya very good semua. Jadi ingat waktu saya ngasih nilai Voltric 2DG Slim, semuanya very good. Tapi kalau yang Voltric 2DG Slim itu dengan catatan kalian harus punya power yang besar, karena memang raketnya 3U dan berat. Kalau ini kalian powernya biasa-biasa aja juga masih enak buat handle. Ya lumayan lah, worth to buy banget raket ini. Apalagi udah ada fitur USB SAF, UHB SAF, dan juga sudah ada high tensile slim SAF, dia 7 mm, gripnya juga kecil, S1. Kemudian dia yang paling hebat adalah ada stabilize torsion angle yang biasanya hanya dimiliki raket-raket seri premium dari Li-Ning. Oke. Mungkin itu dulu penilaian saya untuk raket turbocharging ini. Udah ada yang nanya kalau nggak cocok bisa dijual ya ke saya. Tapi kayaknya saya bakalan pakai raket ini. Ini mantep banget raketnya. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. See you. Dah.